Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Protes Omnibus Law, mahasiswa dan pelajar di Medan blokir jalan. 200-an kepala desa sesergai studi banding ke Bandung. Pembangunan gedung sekolah madrasah Ibtidaiyah di Gunung Sitoli mangkrak. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, ratusan massa mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka beraksi dengan memblokir jalan dan mengeluarkan kata-kata makian kepada para wakil rakyat. Aksi para mahasiswa dan pelajar ini pecah di perempatan Jalan Juanda, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Halap, serta simpang Jalan Juanda, Jalan Brigjen Katamso di Medan pada Kamis siang. Massa memblokir ruas jalan protokol yang selalu ramai dilalui kendaraan tersebut. Kerumunan mahasiswa dan pelajar itu menumpuk di tengah-tengah perempatan jalan. Mereka juga membakar ban, mencoret aspal dengan kata-kata makian kepada anggota dewan. Aksi mahasiswa dan pelajar di Medan ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Mereka menilai Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya menguntungkan pengusaha dan tak berpihak kepada pekerja atau masyarakat. Mereka meminta agar pemerintah segera membatalkan undang-undang yang dinilai akan merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Ruas jalan yang menjadi titik aksi mahasiswa macet total akibat aksi tersebut. Hanya ada beberapa polisi yang terlihat mengawal aksi tersebut. Selain di lokasi, aksi unjuk rasa buruh juga terjadi di Bundaran Majestic dan di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, seorang pengurus OKP di Tapanuli Selatan ditangkap petugas kepolisian karena terlibat kasus narkotika. Dalam penggerebekan di rumah tersangka, petugas menemukan hampir setengah kilogram daun ganja kering siap konsumsi. Inilah video amatir milik Polres Kota Padang Sidimpuan saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba di Jalan Danau Laut Tawar Kota Padang Sidimpuan. Tersangka PPH alias Tala, 46 tahun, tak berkutik saat ditangkap petugas. Tersangka yang merupakan pengurus OKP ternama di Kabupaten Tapanuli Selatan ini hanya bisa pasrah saat petugas melakukan penggeledahan di dalam rumahnya. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan hampir setengah kilogram ganja kering siap konsumsi, serta alat pengguna narkoba lainnya. Penggerebekan di rumah tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah daerah mereka dijadikan sarang narkoba. Petugas yang mendapat informasi dari masyarakat ini langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan di lapangan, petugas Polres Padang Sidimpuan berhasil menangkap 2 orang pengedar narkoba yang merupakan orang suruhan tersangka PPH, yakni tersangka RS dan RPS. Keterangan dan bukti dari RS dan RPS ini, petugas kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap tersangka PTH. Bandarnya yang semula bernama Pamilu Tua Utasuhur alias Tala. Namun ternyata oleh Pamilu Tua alias Tala ini, dia menyuruh orang lain yang bernama Revaldi Pahlevi Siregar. Sehingga dari tangan Revaldi Pahlevi ini kita amankan 10 paket kecil ganja siap pakai. Setelah itu kita lanjut ke melakukan penggeledahan ke rumah tersangka Pamilu Tua Utasuhur alias Tala. Ternyata di rumahnya kita temukan ganja siap pakai 51 paket kecil. Selanjutnya ke-4 tersangka ini langsung kita bawa ke Polres Padang Sidimpuan untuk dilakukan penyidikan. Dalam penyidikan lanjutan Pak di kantor polisi ini si
si Pamilu ini salah satu tokoh pemuda atau gimana Bang ditafsir? Nah, setelah kita lakukan interogasi, beliau tersangka mengaku bahwa dia merupakan salah satu ketua LSM dan merupakan pengurus organisasi kepemudaan di Tapanuli Selatan. Petugas menjerat ketiga tersangka dengan pasal 114 Junto pasal 111 UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Polsek Binjai Barat, Kota Binjai berhasil mengamankan pelaku pencurian bunga milik warga. Dan dari kejadian ini kerugian korban berkisar mencapai 15 juta rupiah. Polisi sektor Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara berhasil mengamankan seorang pria berinisial FER alias Roy, 35 tahun, warga Jalan Coklat, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Tersangka ditangkap petugas karena kedapatan mencuri 10 batang bunga jenis aglonema milik Reza Prayogi di Jalan Letnan Umar Baki, lingkungan 7, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 lalu, sekira pukul 3 dini hari. Saat itu korban mendengar suara orang memanjat pagar dan korban pun merasa curiga lalu mengecek ke teras rumah dan melihat seorang pria sedang mencuri bunga miliknya. Korban pun langsung berteriak maling dan mengejar pelaku. Mendengar teriakan korban, pelaku langsung lari sambil memanjat pagar dan kabur bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor. Saat dikejar, pelaku yang panik sempat menjatuhkan 3 batang bunga dan berhasil kabur. Korban kemudian membuat laporan kehilangan bunga ke Polsek Binjai Barat. Setelah 8 hari, petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku di rumahnya dengan mempelajari rekaman CCTV yang ada di rumah korban. Tersangka Roy mengatakan ia nekat mencuri bunga karena ingin membantu temannya yang kesulitan ekonomi. Ia juga mengatakan baru pertama kali mencuri bunga dan hanya diberi upah sebesar Rp50.000 dan sebungkus rokok. Bunga hasil curian dijual ke tukang bunga sebesar Rp100.000 untuk 1 batang bunga. Sementara itu, Kapolsek Binjai Barat AKP Slamet Riyadi mengatakan penangkapan tersangka atas laporan dari korban. Korban sendiri mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Proses penangkapannya pelaku ini keterangan dari sepatu dan jaketnya. Jadi ada yang melihat, ada yang tahu kalau jaket sama sepatunya itu adalah milik tersangka. Jadi penambangan itu saya perintahkan Kanit untuk segera lidik secepatnya. Jadi zaman hukuman tersangka sendiri 6 tahun. Tersangka sendiri diamankan di rumahnya, Pak? Tersangka sendiri diamankan dulu. Kalau kerugian dari korban sendiri berapa banyak? Kerugian sekitar 15 juta. 15 juta ya. Tersangka akan dijerat pasal 363 ayat 2 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim sukses relawan Serikandi Semangat Baru Simalungun berkomitmen untuk memenangkan paslon Bupati Simalungun Anton Rospita
Keterwakilan perempuan di paslon nomor 4 tentunya menjadi keunggulan untuk mengajak kaum perempuan agar memilih Anton Rospita pada Desember mendatang. Tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus atau disingkat Harus, yang tergabung dalam relawan Srikandi Semangat Baru Simalungun SBS, Rabu sore, 7 Oktober 2020, menghadiri acara konsolidasi di posko pemenangan Harus di Pematang Raya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Haji Anton Ahmad Saragih beserta tim pemenangan. Ketua Relawan Srikandi SBS Lina Wati mengatakan, dirinya bersama tim siap berjuang dan berkomitmen untuk memenangkan paslon dengan jargon harus menang untuk melayani dalam Pilkada Simalungun pada Desember 2020 mendatang. Keterwakilan perempuan di paslon nomor urut 4 tentunya menjadi keunggulan untuk mengajak kaum perempuan di Simalungun agar memilih sesama perempuan dalam Pilkada tahun 2020. Menurut saya, selama saya di kecamatan gitu ya Pak ya, mereka itu sangat-sangat ambisi gitu. Gimana caranya? Pak Anton harus menjadi bupati kita. Mereka terus saja ambisi terus ke situ karena dibilang mereka apa Pak? Pak Anton itu sosok pemimpin yang rendah hati, tidak pernah menjanjikan. Itu yang paling utama Pak sama mereka. Harapan Ibu untuk Pak Anton? Ya harapan saya untuk kedepannya Pak Anton lebih memperhatikan masyarakat Simalungun. Itu aja. Yang paling utama untuk di perkumpulan ibu-ibu ya, karena saya bersosialisasi itu kebanyakan untuk ibu-ibunya gitu. Untuk ibu-ibu contohnya ketua wirid, bahkan dia mengembangkan kan ke anggota perwiritannya. Jadi saya mau Pak Anton tetap ingat dan tetap ingat pesan-pesan dari ibu perwiritan tadi. Itu aja. Pasangan calon bupati yang diusung 3 partai yaitu PDIP, PAN, dan Nasdem didukung 2 partai yakni P3 dan PKPI menegaskan perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Simalungun. Desi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, wanita Puja Kesuma Kabupaten Simalungun juga berkomitmen mendukung Anton Rospita. Sosialisasi untuk mencari simpati masyarakat akan terus mereka lakukan. Wanita Puja Kesuma Kabupaten Simalungun berkomitmen mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus atau disingkat Harus pada Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang. Dukungan ini disampaikan wanita Puja Kesuma saat tim sukses Harus Semangat Baru Simalungun mengadakan acara konsolidasi dengan tim relawan di posko pemenangan Harus di Pematang Raya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Haji Anton Ahmad Saragih beserta tim pemenangan dan perwakilan ketua wanita Puja Kesuma di setiap kecamatan se-Simalungun. Ketua DPD Wanita Puja Kesuma Simalungun Mariani mengatakan, dalam rangka memenangkan paslon Harus pada Pilkada Desember mendatang, mereka akan terus mensosialisasikan pasangan calon Harus menang untuk melayani dengan nomor 4 di tengah-tengah masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan, nagori hingga ke dusun, dengan konsep dimulai dari sekasur, sedapur, dan sesumur untuk membangun komitmen dari masyarakat. Upaya wanita Puja Kesuma mensosialisasikan Pak Anton di tengah masyarakat, kita bekerja keras, harus menang mulai dari kecamatan, nagori sampai ke dusun. Ada slogannya Bu? Slogannya harus, slogannya sesumur, slogannya sekasur, sedapur, sesumur. Untuk memenangkan Pak Antonnya Bu ya? Untuk memenangkan Pak Anton. Oke, cukup Bu. Pasangan putra-putri terbaik Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih yang dikenal dengan sosok religius serta melayani, dan Rospita Sitorus yang dikenal memiliki semangat tinggi dinilai mampu membangun Kabupaten Simalungun yang lebih baik lagi dengan semangat baru Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 sekitar 200-an kepala desa se-Kabupaten Serdang Bedagai mengikuti kegiatan studi banding di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini tidak mendapat izin dari Pemkab Serdang Bedagai.
Inilah para kepala desa yang mengikuti kegiatan studi banding saat di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Seminar dan studi banding perangkat desa Paralegal Drafting Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan selama 4 hari yang digelar di Hotel Grand Pasundan, Bandung. Menurut informasi yang diperoleh, para kepala desa dikenakan biaya sebesar 6 juta rupiah sehingga menelan anggaran mencapai miliaran rupiah. Menanggapi hal tersebut, PJS Bupati Serdang Bedagai Irman menegaskan dirinya belum mendapat laporan resmi tentang hal tersebut. Agar dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, sebaiknya menghindari perjalanan keluar daerah, khususnya daerah yang wilayahnya masuk zona merah. Jika ada BIMTEK yang dianggap penting, bisa dilakukan secara virtual. Setelah kembali dari Bandung, para kades akan dilakukan tes swab untuk mengetahui apakah mereka terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Hal ini guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai. Mengenai informasi kepala desa, saya belum tahu pasti karena belum ada resmi tertulisnya. Dia bilang sama apa, tolong tanya sama PMD. Dia pun menyatakan hanya mendengar cerita dan dia tidak ada mengeluarkan surat tugas tentang itu. Artinya, itu yang pertama ya. Yang saya harap ke depan jangan kejadian lagi kayak gini lah. Kalau ada BIMTEK kan bisa secara virtual, tidak harus rame-rame. Betul kekhawatiran itu. Makanya apa sikap kita setelah mereka pulang, ini sedang saya diskusikan apakah kita rapid mereka, ya mungkin juga kita swab gitu. Jangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemasyarakatan dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai Iksan mengaku pihaknya tidak memberikan izin atas keberangkatan para kepala desa melakukan studi banding ke Bandung. Tidak ada sepucuk surat pemberitahuan ke Dinas PMD dengan keberangkatan kepala desa tersebut. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejak tahun 2019 lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengucurkan anggaran senilai 100 juta rupiah untuk rehabilitasi gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tohia, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Namun bangunan tersebut mangkrak dan mengancam keselamatan guru dan siswa. Rehabilitasi bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tohia yang dikerjakan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli mangkrak tanpa penjelasan. Kini bangunan tersebut tidak dapat difungsikan oleh pihak sekolah karena khawatir terhadap keselamatan siswa. Meski telah berulang kali pihak sekolah mempertanyakan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Gunung Sitoli, namun sampai saat ini tidak direspon dengan baik. Padahal kondisi bangunan tersebut sangat membahayakan. Zulkarman Tanjung selaku pejabat pembuat komitmen pada pembangunan rehabilitasi gedung sekolah Min 1 Tohia Kota Gunung Sitoli tersebut mengaku, dikala itu sedang progres pekerjaan rehab sedang berlangsung. Tiba-tiba Kepala Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli mencopot sepihak dirinya sebagai PPK, sehingga saat ini tidak bisa dijelaskannya terkait bangunan yang mangkrak itu. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tohia Kota Gunung Sitoli Areni B. Maruhawa berharap bangunan rehab yang mangkrak tersebut untuk dikembalikan seperti semula karena gedung sekolah itu sangat dibutuhkan oleh siswa. Sekarang selama 1,5 tahun ini kami mengalami kekurangan satu lokal yang biasanya kami pergunakan adalah bangunan di bawah ini sebagai tempat belajar mengajar. Sekarang sudah tidak bisa digunakan dan jelasnya itu adalah Kementerian Agama yang membongkar kemarin dan yang datang juga untuk mengelola kegiatan ini. Hampir 1,5 tahun
bangunan ini tidak bisa digunakan seperti biasa bangunan di bawah ini. Bangunan yang terbengkalai ini sangat sangat merugikan sekolah, bukan hanya guru dan juga siswa. Kami sangat takut nanti ini mengancam keselamatan anak-anak karena bangunan di bawah ini kami rasa tidak layak untuk dipakai untuk siswa. Apalagi kita di sini kan tingkat MI atau tingkat SD. Harapan kami setidaknya bangunan kami dikembalikan seperti biasa. Bangunan yang di bawah ini dikembalikan seperti biasa supaya anak-anak kami nanti pada pas tatap muka, pembelajaran tatap muka ini kami bisa mempergunakannya. Karena selama ini setelah satu ruangan rusak tidak bisa digunakan, kami menumpang ya. Kami sekat-sekat ruangan kami jadinya setelah bangunan ini tidak bisa lagi dipergunakan. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, eksplorasi destinasi wisata baru di Kabupaten Malang, Jawa Timur terus digenjot. Seperti Bukit Nirwana yang menjadi spot wisata buatan di tengah hamparan pegunungan dan perbukitan yang menjadi alternatif pilihan berlibur bagi wisatawan. Bukit Nirwana adalah nama lokasi wisata alam buatan yang terletak di atas perbukitan Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari pusat kota Batu, Anda dapat berkendara ke arah barat selama kurang lebih 30 menit atau 1 jam apabila dari arah kota Malang. Jika Anda pernah mengunjungi kafe sawah di Desa Pujon Kidul, lokasi Bukit Nirwana tepat berada di atasnya. Ciri khas lokasi wisata pegunungan dengan udara yang sejuk, cuaca berkabut, dan keindahan alamnya menjadi daya tarik sendiri. Dari pintu masuk, pengunjung langsung dihadapkan pada pemandangan jajaran pegunungan yang ada di setiap penjuru arah mata angin. Selain konsep pertanian yang tak kalah menarik, Bukit Nirwana juga menawarkan spot foto tematik di setiap penjuru lokasi. Selain itu, keindahan alam pegunungan lengkap dengan hamparan pepohonan kawasan hutan lindung Pegunungan Kawi menjadi latar belakang yang eksotik. Kalau yang diminati dari pengunjung ini datang ke sini itu nyantai dengan suasana gunung, udara yang sejuk, itu yang diminati sama pengunjung. Kita sempat menawarkan ikon kita kan ada pertanian, tapi dari wisatawan ini kurang untuk menanggapi itu. Banyak bukit kalau di sini. Jadi juga memanfaatkan sarana itu juga di sini. Betul. Jadi kita manfaatkan bagaimana caranya tempat selfie ini asik untuk wisatawan. Setiap pengunjung dijamin tidak akan kehabisan sudut di setiap pengambilan foto untuk kebutuhan status atau tautan di akun media sosialnya. Kebun bunga, kincir angin, perahu di atas bukit, hingga negeri di atas awan menjadi pilihan favorit para wisatawan dalam bersuah foto. Tempat ini dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram ya. Kesannya gimana setelah kesini, Mbak? Ya, memuaskan sih. Gimana? Ternyata di daerah Pujon Kidul ada tempat kayak gini gitu. Yang paling disenangi di tempat ini apa ini tadi? View-nya. Ya. Gimana itu, Mbak? Indah, menyenangkan. Bagus. Banyak pemandangan tentang gunung-gunung gitu. Tahu tempat ini dari mana? Dari Google. Dari Google ya. Terus di antara tempat ini tadi yang paling menarik apa sih, Mbak? Paling menarik tentang spot fotonya. Sebelum pandemi COVID-19, Bukit Nirwana mampu menampung sekitar 2.000 pengunjung. Namun, di masa pandemi seperti saat ini, selain menerapkan protokol kesehatan, pihak pengelola juga membatasi pengunjung sebanyak 50% atau maksimal 1.000 pengunjung per hari, terutama di akhir pekan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.